Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para sahabat sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini kita senantiasa diberikan nikmat yang sangat banyak dari Allah Ta'ala, terkhusus nikmat iman Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Mudah-mudahan kita selalu bisa menggunakan nikmat itu dalam rangka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah ungkapan hikmah yang perlu untuk kita hayati, kita jadikan sebagai renungan. Man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik darinya. Ini adalah sebuah hikmah atau bisa kita katakan semacam teori ataupun kaidah yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran ataupun dari hadis Nabi Muhammad SAW, yang mana apabila kita lihat di antara referensi ayat yang bisa terkait dengan ungkapan tadi adalah ayat yang sering kita baca, yaitu surat At-Tolak 2 dan 3 tentang masalah buah daripada ketakwaan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan untuknya jalan keluar dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari jalan atau cara yang tidak dia sangka-sangka. Jadi ini adalah tema tentang ketakwaan, yang mana secara bahasa bahwasanya takwa itu adalah melakukan penjagaan. Anta ja'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Kita melakukan proteksi penjagaan antara kita dengan azab Allah Ta'ala. Jadi membuat sebuah dinding pemisah antara kita dengan neraka. Yaitu konsekuensinya bimtithali awamirillah wajtinabi nawahihi. Dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi kalau tema kita di sini adalah pada penggalan konsekuensi yang kedua tadi adalah dengan menjauhi segala yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah konsekuensi daripada ketakwaan. Apabila kita memiliki sifat takwa ini, wa may yattaqillah, ini adalah hadza syartun. Itu adalah sebuah persyaratan, janji yang diberikan kepada kita, ya ja'allahu makhraja. Hadza wa'dun, itu adalah janji, hasil atau akibat daripada perbuatan atau sifat takwa yang kita miliki tadi. Allah akan memberikan jalan keluar dari segala macam permasalahan yang ada dalam kehidupan ini. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan kepada orang yang bertakwa itu rizki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Hadhihi mukafa'ah. Ini adalah semacam bonus pemberian yang diberikan Allah Ta'ala kepada siapapun yang bertakwa, yang konsekuensinya adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Ta'ala. Ada disebutkan dalam hadis yang sahih yang dikisahkan atau diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, innaka lan tada' syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu. Sesungguhnya engkau tidaklah meninggalkan sesuatu karena Allah Ta'ala, niscaya Allah akan memberi ganti kepadamu dengan yang lebih baik. Rawahu Ahmad.
Ini diceritakan oleh Imam Ahmad dan menurut Syekh Albani, hadits ini adalah sanadnya sahih berdasarkan persyaratan dari Imam Muslim. Wa hadza tabdil wa ta'wid qad yakunu bi syai'in min jinsin syai'il matruk wa qad yakunu min ghairi jinsihi. Substitusi dan kompensasi ini bisa berupa sesuatu dari jenis barang yang ditinggalkan atau mungkin dari jenis yang berbeda. Kemudian Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan wa qauluhum man taraka lillahi syai'an awadahu Allahu khairan minhu haqqun. Perkataan mereka yang sudah kita baca di atas, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka akan diberi ganti yang lebih baik dari itu adalah haqqun. Itu sesuatu yang benar, sesuatu yang tepat. Wal iwadu, dan ganti yang diberikan oleh Allah kepada kita anwa'un mukhtalifah adalah berbagai macam, beraneka ragam. Wa ajallu ma yu'awwadu bihi, dan ganti yang paling agung, yang paling tepat yang diberikan Allah kepada kita adalah al-unsu billah, yaitu kita akrab kepada Allah Ta'ala wa muhabbatuh, dan juga cinta. Jadi kita bisa akrab, bisa dekat, bisa selalu rindu kepada Allah Ta'ala dan selalu cinta kepada Allah. Itu adalah merupakan iwat, pengganti yang terbaik, yang teragung. Wa tuma'minatul qalbi bihi, dan ketenangan hati kepada Allah Ta'ala. Wa quwwatuhu wa nasyatuhu wa farahuhu wa ridahu an rabbih ta'ala. Kekuatan kita, kemudian juga selalu semangat, kegembiraan, ridho kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah merupakan pengganti yang tepat, yang sangat kita butuhkan sebagai bekal dalam kehidupan kita di dunia ini. Wa min amsilatil iwad fid dunya, di antara contoh-contoh pengganti yang ada di dunia, ma dzakarahu Ibnu Qayyim fi kitabihil Qayyim Rawdatul Muhibbin, dalam kitab Rawdatul Muhibbin Qayyim memberikan contoh bagaimana pengganti yang diberikan Allah kepada orang-orang yang meninggalkan segala sesuatu ikhlas karena Allah. Lama aqara Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam al-khayla allati syaghalatu an salatil asr hatta ghabati syamsu, sakharallahu lahu ar-riha yasiru ala matniha haitsu arada. Pada saat Nabiullah Sulaiman bin Daud alaihi wassalam itu disibukkan oleh kuda sampai melalaikan dari sholat asar sehingga matahari terbenam, beliau menyembelihnya. Gara-gara kuda ini akhirnya lalai dari melaksanakan kewajiban, akhirnya disembelihlah kuda itu. Akhirnya Allah Ta'ala memberikan gantinya, yaitu apa? Dengan menundukkan untuk Nabi Sulaiman angin, yang dengan itulah, dengan fasilitas angin itulah beliau bisa menggunakannya untuk pergi kemana-mana sebagai kendaraan yang tidak membutuhkan BBM dan lain-lain. Ya. Di atas kehendak Allah Ta'ala, angin tersebut bisa mengantarkan Sulaiman untuk menuju haitsu arada, dimanapun dia mau. Itulah ketika Nabi Sulaiman meninggalkan sesuatu karena Allah Ta'ala, karena sesuatu ini menyibukkan dari zikir, dari sholat, maka ditinggalkan ikhlas karena Allah. Akhirnya Allah mengganti dengan yang lebih baik. Contoh yang adalah walamma tarakal muhajirun diyarahum lillah. Ketika orang-orang muhajirin mereka meninggalkan negeri mereka, rumah-rumah mereka di Mekah, hijrah ke Madinah ikhlas karena Allah. Wa autanahum allati hiya ahabbu syai' ilaihim. Mereka meninggalkan tanah air yang sangat mereka cintai, maka a'adahumullahu, Allah memberikan ganti kepada mereka an futiha alaihimud dunya. Jadi an fataha alaihimud dunya. Allah memberikan kemenangan
untuk mereka menaklukkan segala daerah, menaklukkan dunia. Wa malakahum syaraqal ardi wa gharbaha. Allah memberikan kekuasaan kepada mereka, baik itu di arah timur ataupun barat. Kekuasaan Islam semakin luas. Kaum muhajirin pada saat mereka berhijrah meninggalkan kota Mekah itu dengan segala kekayaan yang mereka miliki, ada properti, ada sawah, ladang, ada toko-toko perdagangan, dan juga harta benda yang mereka miliki sangat banyak mereka tinggalkan di Mekah. Mereka memenuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya, berhijrah ke Madinah. Kemudian Allah memberikan ganti kepada mereka dengan ganti yang jauh lebih banyak dari sisi duniawi dan ukhrawi. Kalau ukhrawi mereka tentunya mendapatkan ketenangan, ketentraman, dan juga pahala yang sangat banyak di surga nanti. Kalau duniawi adalah banyak ditaklukkannya negeri-negeri, yaitu dengan melakukan jihad. Yang paling pertama adalah jihad peperangan di Perang Badar, di mana saat itu di antara latar belakangnya adalah ada kafilah dagang yang dipimpin oleh Sufyan, Abu Sufyan maksudnya. Abu Sufyan memimpin kafilah dagang ketika mereka pulang dari Syria, dari Syam, dengan membawa 1.000 ekor unta dan 50.000 dinar. Dan itu hanya dijaga atau dikawal oleh 40 laki-laki saja. Maka ini kesempatan yang terbaik, momentum yang tepat untuk membalas, ya, dalam tanda kutip, untuk mengambil alih hak yang telah mereka tinggalkan dulu di Mekah dan dirampas oleh orang-orang Quraisy. Ini ada kesempatan, harta yang sekian banyak milik orang Quraisy. Maka terjadilah Perang Badar dan kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang besar dan mendapatkan ghanimah yang banyak. Dan itu dari satu peperangan ke peperangan yang lain, sampai mereka bisa memperluas area kekuasaan Islam, kaum muslimin juga mendapatkan ghanimah yang banyak. Para ulama beda pendapat berapa jumlah peperangan yang diikuti oleh Rasulullah SAW dan para sahabat ini. Ada yang mengatakan ghazwah yang beliau ikut di dalamnya peperangan yaitu 27 kali, dan juga syariah ataupun ekspedisi yang beliau kirimkan tentara, beliau yang tidak ikut itu ada mengatakan sampai jumlahnya 47 kali. Bisa kita bayangkan ketika satu kali peperangan mendapat sekian banyak ghanimah kali sekian puluh itu, maka akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Jadi itulah kaum muslimin muhajirin yang meninggalkan Mekah, meninggalkan harta benda lillahi ta'ala, maka Allah akan mengganti untuk mereka dengan keuntungan yang sangat besar, apakah di dunia ataukah nanti di surga Allah Ta'ala. Walau ittaqallah as-sariq wa taraka sariqatal mal al-ma'sum billah la atahullahu mithlahu aw khairan minhu halalan. Apabila ada seorang pencuri yang dia itu takut pada Allah, meninggalkan barang curiannya atau rampokannya itu yang harusnya terjaga, itu ikhlas karena Allah, la atahullahu mithlahu. Allah akan memberikan yang serupa, al khairan minhu, atau yang lebih baik darinya, halalan, secara halal. Allah akan memberikan ganti yang lebih baik, sebagaimana yang sudah kita baca tadi, wa mattaqila ja'alu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Fa akhbarallahu subhanahu wa ta'ala annahu idza taqahu bi tarki akhdhi malan yahillu lahu razaqahullahu min haitsu la yahtasib. Maka Allah memberikan berita bahwa ketika ada seorang yang takut kepadanya dengan tidak mengambil apa yang tidak halal baginya, maka Allah akan memberikan ganti, ya, yang rezeki yang lebih baik dan tidak dia perkirakan. Kemudian wahada ta'wid la yalzamu an yakuna fi syai'in mahsus min malin aw nahwihi. Kompensasi ini tidak harus dengan sesuatu yang nyata, yang real, berupa uang atau harta atau sejenisnya. Bal qad yakunu dzalika bi an yarzuqallahu
ta'ala abdahu darajatan aliyah minal iman wal yakin wa ridha bima yaqdiruhullahu ta'ala. Ini yang lebih penting. Allah menganugerahkan ganti tersebut adalah kepada hambanya dengan apa? Dengan derajat atau kedudukan yang tinggi berupa keimanan dan keyakinan serta ridha kepada takdir Allah Ta'ala. Kama qila li ba'di zuhad, sebagaimana yang dikatakan oleh beberapa ahli zuhud, man taraka sanillah awadahullahu khairan minhu wa anta tarakta dunya famada awadakallah. Bagaimana tadi yang sudah kita katakan, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan mengganti yang lebih baik darinya. Sedangkan engkau meninggalkan dunia, apa yang Allah berikan ganti untukmu? Faqala ar-ridha bima ana fihi. Itu ridha dengan apa yang ada pada saya. Saya puas, saya ridha dengan takdir Allah. Inilah sebuah ta'wid ataupun iwat yang lebih tinggi ataupun lebih mulia daripada sekedar keuntungan materi. Kita ridha, kita bisa memiliki kerelaan ataupun kita memiliki qanaah dan kita memiliki derajat yang meningkat dari sisi keimanan, itu jauh lebih mulia daripada sisi-sisi materi. Waqad yakunu hadza ta'widu fil akhirah. Dan boleh jadi kompensasi ini adalah kita dapatkan di akhirat, wa huwa dhahir, dan itu adalah sesuatu yang jelas. Fa inna man taraka sanillah azza wa jalla asabahullahu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan membalasnya. Wa sawabul akhirati mahma qalla fahuwa a'dhamu minad dunya kulliha mahma 'azumat. Dan pahala akhirat walaupun kecil tetapi itu lebih besar, lebih agung daripada dunia seluruhnya, mahma 'azumat, betapapun besarnya. Bagaimana dijelaskan dalam beberapa hadis, wa qad ja'at ba'dul ahadits fiha annas 'alal jazaa'il ukhrawi liman taraka sanillah. Itu beberapa hadis dijelaskan, terdapat teks yang memberikan penjelasan siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan al-jaza' al-ukhrawi, yaitu balasan di akhirat. Sebagaimana yang diceritakan oleh At-Tirmidzi dari Mu'ad Ibnu Anas Al-Juhani, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man taraka libasa tawadhu'an lillah wa huwa yaqdiru alaihi ta'ahu Allahu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu min ayyi hulalil imani sya'a yalbasuha. Barang siapa yang meninggalkan pakaiannya karena tawadhu untuk Allah Ta'ala, ikhlas karena Allah, padahal dia mampu memakainya, maka Allah nanti pada hari kiamat akan memanggil orang ini. Pada saat semua manusia tertunduk, tidak ada satupun yang berani mengangkat kepalanya, tidak ada satupun yang berani bicara, maka saat itulah Allah memanggil orang-orang yang dulu tawadhu di dunia, ikhlas karena Allah, dipanggil di hadapan makhluk-makhluk yang lain, hatta yukhayyirahu min ayyukhulil imani sya'il baswa, sampai orang ini diberikan tawaran oleh Allah, suruh memilih di antara perhiasan iman mana yang dia suka untuk memakainya, dipersilahkan. Ini adalah hadis yang derajatnya hasan menurut Syekh Al-Albani. Wa makna qaulihi, tafsir ataupun makna daripada hadis hulalil iman, perhiasan iman adalah yakni ma yu'ta ahlul iman min hulalil jannah, yaitu perhiasan yang diberikan kepada ahlul iman, orang-orang yang muslim, yang mukmin, min hulalil jannah, daripada perhiasan surga. Luar biasa ya. Jadi perhiasan yang diberikan kepada kaum muslimin di surga, nantinya itu sudah disuruh untuk ya semacam inden ya, suruh memilih lebih dulu kepada orang-orang yang memiliki sifat tawadhu. Kemudian Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah mengatakan, faminal ma'lum anna jami'a ma fid dunya la yusawi dzarratan mimma fil jannah. Sebagaimana sudah diketahui bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak sama
sedikit pun, sebiji dzarrah pun, sebiji sawi pun tidak sama dengan apa yang ada di surga. Jadi seluruh apa yang di dunia ini tidak sama dengan sedikit apapun yang ada di surga. Ini kita ambil dari Fathul Bari. Kemudian Asy-Syaikh Sindi mengatakan bahasanya dzarratun minal akhirah khairun minad dunya wa ma fiha. Sebiji dzarrah, sebiji atom dari akhirat itu lebih baik daripada dunia dengan segala macam isinya. Jadi kalau kita mendapatkan janji-janji tentang ibadah misalnya, kita diberikan janji tentang sholat jamaah ada 27 derajat yang bisa kita dapatkan. Seberapa banyak 27 derajat itu tidak sebanding. Misalnya dengan pada saat ada pengumuman dari takmir, barang siapa sholat jamaah masing-masing nanti dibawahi amplop isinya 27 juta. Wah, bisa kita bayangkan penuhnya jamaah di masjid itu di musola. Apakah sama 27 derajat dengan 27 juta? Sama sekali tidak sama. 27 derajat yang kita dapatkan nanti di akhirat jauh-jauh lebih banyak daripada 27 juta itu. Jangankan 27 derajat, dzarratun minal satu biji atom saja yang kita dapatkan di akhirat nanti, yang kita dapatkan di surga, lebih baik daripada dunia dengan segala isinya, apalagi hanya sekedar 27 juta saja. Tapi karena manusia ini sifatnya pragmatis, dia mengimani sesuatu, meyakini hanya yang konkret saja yang bisa dilihat. Kalau yang tidak bisa dilihat, tidak bisa dia konsumsi, dia tidak mendapatkan langsung, maka dia santai-santai saja. Nah, itulah kelemahan kita. Maka marilah kita bersama dengan janji-janji yang ada dalam ayat Al-Quran, dalam hadis, mari kita semangat untuk meraih kehidupan akhirat yang sangat jauh dan sangat tinggi dibandingkan dengan kehidupan dunia. Kemudian riwayat dari Imam Ahmad yang lain serta Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kemudian dari Mu'adz bin Anas juga bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kadzama ghaidzan wa huwa qadirun ala an yunfidahu, barang siapa yang mampu untuk menahan amarah padahal dia punya peluang untuk menyalurkan kemarahannya tapi dia tahan, maka ta'ahullahu tabaraka wa ta'ala ala ru'usil khalaik, Allah nanti akan memanggilnya di atas kepala para makhluk yang lain, hatta yukhayyirahu min ayyil huri sya'a, sampai Allah memberikan tawaran kepadanya untuk memilih siapa di antara bidadari-bidadari yang paling dia sukai. Subhanallah, luar biasa ya. Yang mampu menahan amarah di dunia, maka nanti akan diberikan tawaran untuk memilih siapa di antara bidadari surga yang dia mau, yang dia suka, silahkan. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi inilah fadilah kita bersabar dalam menahan amarah, itu sampai seperti itu ya. Ganjaran pahala yang kita dapatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan bahwasanya orang-orang yang bertakwa dan berwawasan itu tidak mempedulikan ya, imbalan yang mereka terima di dunia, melainkan semua perhatian dan harapan utama mereka adalah bahwa mereka akan menerima imbalan di akhirat. Ya. Jadi orientasi orang-orang yang memiliki ketakwaan dan basirah, memiliki mata hati wawasannya, itu yang mereka inginkan adalah akhirat, balasan yang ada di akhirat. Sebaliknya, jika mereka menemukan sesuatu di dunia, itu ada rasa ketakutan, dan ketakutan itu memasuki mereka. Mereka takut bahwa mereka akan termasuk orang-orang yang kebaikannya telah disegerakan di dunia ini. Jadi mereka khawatir dengan dirinya sendiri, jangan-jangan kalau segala kebaikan itu sudah didahulukan di dunia, mereka nggak kemana nanti di akhirat. Ya. Perkataannya seperti itu. Seperti yang dirasakan dalam riwayat Bukhari, anna Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu itu ata yauman bi ta'amihi. Suatu saat Abdurrahman bin Auf itu membawa makanannya. Faqala qutila Mus'ab ibnu Umair, ya, dia merenung
para sahabatnya telah mendahulunya. Mus'ab bin Umair terbunuh mati syahid. Wa kana khairan minni, padahal beliau lebih baik dariku dari sisi ketakwaannya, semangatnya, dan lain sebagainya. Merasa begitulah ya para sahabat yang merasa yang lain itu lebih baik. Falam yujad lahu ma yukaffanu fihi illa burdah. Pada saat pada saat Mus'ab ini meninggal dunia, tidak ditemukan kain kafan yang mencukupi tubuhnya. Kalau ditarik ke atas, kakinya kelihatan. Kalau ditarik ke bawah, kepalanya kelihatan ya. Sampai kemudian disuruh ke atas dan untuk kakinya ditutup dengan rumput-rumputan. Itulah Mus'ab bin Umair yang pada masa hidupnya ketika di Mekah menjadi pemuda yang paling berju, yang paling kaya, yang menjadi dambaan gadis-gadis di Mekah, ternyata meninggalnya mati syahid dalam keadaan yang seperti itu. Wa qutila Hamzah. Hamzah juga terbunuh. Aw rajulun akhar khairun minni, atau yang lain yang para sahabat Abdurrahman bin Auf, mereka merasa itu bahasnya mereka lebih baik daripada itu. Falam yujad lahu ma yukafanu fihi illa burdah. Sama juga tidak ditemukan kafan ya untuknya. Laqad khasyitu an yakuna qad ujilat lana thayyibatuna fi hayatina dunya summa ja'ala yabki. Jadi Abdurrahman bin Auf merasa, saya khawatir jangan-jangan ini adalah balasan yang didahulukan oleh Allah Ta'ala di dunia, disegerakan di dunia, tetapi nanti di akhirat tidak dapat. Nah, kadang-kadang dia merasa seperti itu ya. Jadi balasannya thayyibatuna, kebaikan-kebaikannya balasnya diberikan di dunia, kemudian nanti khawatir jangan-jangan di akhirat tidak dapat. Summa ja'ala yabki, kemudian beliau akhirnya menangis. Itulah Abdurrahman bin Auf ya, seorang sahabat yang kaya raya yang luar biasa, itu ketakutan merasakan seperti itu. Kemudian menurut riwayat Bukhari, waqad khashina an takuna hasanatuna ujilat lana summa ja'ala yabki hatta tarakatu am. Riwayat Bukhari yang lain juga beliau mengkhawatirkan kondisinya seperti itu sampai meninggalkan makanannya yang sudah dia siapkan untuk dia makan, dikonsumsi tentunya makan yang baik lah ya, karena beliau seorang yang kaya. Karena ingat para sahabatnya yang sangat bersahaja ya dalam kehidupannya, padahal prestasi mereka luar biasa. Nah, ini khawatir dan meninggalkan fasilitas dunia seperti itu. Kemudian pada saat seorang hamba itu meninggalkan sesuatu karena Allah, maka pengganti tersebut itu adalah betul-betul terjadi ya. Muhaqqaq, itu adalah hal yang nyata. Wa hadza wa'dun minallah walan yukhlifallahu wa'dah, itu adalah betul-betul nyata, tidak diingkari, dan ketika Allah berjanji maka tidak akan diingkari. Anna hadzal bab kullahu huwa minar rizqi. Jadi ini adalah kaitannya dengan bab rizki. Wa rizqu wal ata' sawaun ibtidaan au jaza mu'allaqun bi masyiatillah. Rizki itu baik berupa sesuatu permulaan atau balasan, baik itu rizki secara kita dapatkan memang kita mengawali ataukah balasan, maka itu adalah semata-mata tergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di surat Al-Isra ayat 18 sampai 20. Inilah yang menjadi kekhawatiran tadi. Man kana yuridul ajilah ajalna lahu fiha ma nasya' liman nuridu tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Jadi kalau orang yang menginginkan disegerakan balasan di dunia akan diberikan, tetapi kalau dia hanya semata-mata orientasi dunianya, maka di akhirat nanti akan dimasukkan ke neraka jahanam. Tetapi kebalikannya, man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Tapi kalau orientasi seseorang itu adalah untuk akhirat, maka nanti dia dapatkan balasannya itu adalah di akhirat. Kemudian ada riwayat dari Abu Umamah bahwasanya anna nafsan lan takhruj minad dunya hatta tastakmila ajaluha. Bahwasanya setiap jiwa itu tidak keluar dari dunia sampai sempurna ajalnya, waktu
kontraknya hidup di dunia itu sampai tuntas sempurna, tidak akan dikurangi waktunya. Wa tasta'id rizquha, dan sampai disempurnakan rizkinya, tidak ada tanggungan sama sekali dari Allah Ta'ala. Maksudnya semua rizkinya dipenuhi. Fa'ajmilu fit talabi, maka perbaguslah kalian dalam mencari rezeki. Wala yahmilannakum istibta'a rizki an tatlubuhu bimaksiatillah. Janganlah menjadikan kalian dengan lambatnya rezeki kita dapatkan, kalian mendapatkan mencarinya dengan cara bermaksiat kepada Allah. Fa innallaha la yanalu ma indahu illa bi ta'ati. Karena Allah, sesuatu yang ada di Allah tidak bisa kita raih kecuali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, man taraka syai'an awadahullahu khairan minhu. Beliau mengatakan, inna ma yajidul masyaqqa fi tarkil ma'lufatil wal awaid min tarkiha li ghairillah. Akan terasa sulit jika seseorang meninggalkan hal-hal yang ia sukai dan gandrungi, lantas ia meninggalkannya karena selain Allah. Jadi kalau biasanya istilah hijrah ya, anak-anak muda sekarang mengistilahkan hijrah. Kalau hijrahnya itu bukan karena Allah, maka itu akan ada masyaqqah, sesuatu yang berat. Tetapi amma man tarakaha shadiqan mukhlishan min qalbihi lillahi fa innahu la yajidu fi tarki masyaqqah illa fi awwali wahla. Tetapi kalau dia jujur dan ikhlas dari dalam hatinya dengan meninggalkannya karena Allah, maka tidak akan terasa berat untuk meninggalkan hal tadi. Yang terasa sulit cuma di awalnya saja. Jadi pada saat awal-awal hijrah tadi, awal-awal meninggalkan sesuatu yang haram. Untuk apa? Liyumtahana asadikun huwa fi tarkiya am huwa kadhib. Allah memberikan ujian kepadanya, apakah dia ini betul-betul jujur ataukah dusta dalam hal meninggalkan yang tidak baik tersebut. Fa in sabaru ala tarkil masyaqqa qalilan istahadat ladzatan. Apabila dia terus bersabar dengan menahan kesulitan yang hanya sedikit tersebut, maka ia akan memperoleh kelezatan. Bagaimana Ibnu Sirin mengatakan, sami'tu Syuraihan yahlifu billahi ma taraka 'abdun lillahi syai'an fawajada faqdahu. Ibnu Sirin mengatakan bahwasanya Syuraih bersumpah dengan nama Allah, hamba yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka ia akan meraih apa yang pernah luput darinya. Inilah contoh bagaimana dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam, beliau difitnah dan menanggung kehebohan yang terjadi di istana ya, karena beliau memiliki paras yang sangat tampan dan mencuri perhatian Zulaikha selaku permaisuri. Tetapi atas perlindungan Allah Ta'ala, Yusuf tidak mau mengikuti keinginan dari Zulaikha. Akhirnya Zulaikha ya menjadi gunjingan wanita-wanita di istana. Kemudian dia mengumpulkan para wanita dengan buah masing-masing dan pisaunya. Saat itulah Yusuf datang dan mereka terperangah pada saat melihat wajah Nabi Yusuf. Jadi hebohlah istana. Nah, akhirnya pada akhir kelanjutan cerita tersebut, karena istana ini menjadi heboh yang sebelumnya kondusif, siapa ini yang menjadi kambing hitam atau yang dikorbankan? Yaitu tidak ada dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tidak melakukan kesalahan apa-apa, tapi menjadi tertuduh, harus bertanggung jawab sehingga ya dipenjara. Tapi nggak ada masalah. Di dalam surat Yusuf ayat 33 ini, Nabi Yusuf mengatakan sebelum ayat ini, qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Ya Allah, bahwasanya penjara lebih baik untukku daripada aku memenuhi keinginan mereka. Wa illa tasrif anni kaidahunna asku ilaihinna wa aku minal jahilin. Dan apabila engkau tidak memalingkan aku dari tipu daya mereka, niscaya aku akan penuhi keinginan mereka dan aku termasuk orang-orang yang bodoh. Ini komentarnya, dakhala Yusuf asijna huruban minal maksiyah wa kharaja minhu azizan li Musa. Nabi Yusuf masuk ke penjara itu dalam rangka untuk lari daripada kemaksiatan dan keluar darinya sebagai orang yang azizan, orang yang mulia untuk Mesir. Azizan secara bahasa dan istilah ya. Karena ketika beliau berhasil mentakwilkan mimpi, kemudian menyampaikan permasalahan paceklik di Mesir, tidak ada yang sanggup bisa menyelesaikan problema Mesir. Dan dengan izin Allah, Yusuf punya kemampuan, punya kecerdasan,
maka diangkatlah menjadi Al-Aziz yang betul-betul ya, semacam Perdana Menteri lah gitu ya. Jadi itulah ketika Nabi Yusuf memiliki kesabaran untuk menjauhi kemaksiatan, maka Allah akan menggantinya menjadi penguasa di Mesir. Tentang kisah yang sebelumnya Zulaikha tertarik dengan Yusuf, kemudian mereka terhalangi, padahal Yusuf juga punya keinginan. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaikha punya kemauan kepada Yusuf, Yusuf pun juga sama sebagai seorang anak muda yang normal ya, punya kecenderungan. Tetapi laula ar-ra'a burhana rabbi, yaitu Allah memperlihatkan buktinya kepada Nabi Yusuf. Dalam sebuah tafsir dikatakan di antara burhan Allah Ta'ala itu adalah pada saat Nabi Yusuf tergoda oleh Zulaikha, itu di dindingnya terlihat wajah ayahnya yang begitu teduh memberikan nasihat, sehingga Yusuf tidak mengikuti hawa nafsunya, bisa mengekang hawa nafsunya karena teringat nasihat ayahnya itu. Allahu a'lam. Jadi pada intinya bagaimana kisah apakah Yusuf kembali bersatu dengan Zulaikha itu tidak diceritakan di surat Yusuf. Karena ini bukan sesuatu yang penting ya. Tetapi kemudian para ulama memberikan sebuah persepsi-persepsi, pendapat-pendapat. Akhirnya Zulaikha bertemu ya dalam kondisi yang miskin, yang buta matanya, yang sudah tua. Tapi Nabi Yusuf kemudian mendoakan dan akhirnya dengan izin Allah bisa melihat kembali dan bisa kembali muda. Nah, akhirnya mereka menikah. Allahu a'lam. Itu adalah kisah-kisah ya romantisme yang dibumbu-bumbui oleh para ulama kita. Allahu a'lam. Kemudian siapa yang meninggalkan sifat pelit maka ia akan mulia di sisi manusia dan ia akan menjadi orang-orang yang beruntung. Bagaimana firman Allah, wa yuqashuha nafsi faulaika humul muflihun, dan barang siapa yang dipelihara dari kepikiran dirinya maka mereka itulah orang-orang yang beruntung, atau Hud 16. Siapa yang meninggalkan sifat sombong dan memilih tawadhu maka Allah akan membuat ia meninggikan derajatnya di dunia. Dari Abu Hurairah dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, wa ma tawadhu ahadunillah illa rafa'ahullah. Tidaklah seorang memiliki sifat tawadhu, rendah diri atau rendah hati ya karena Allah, melainkan Allah akan meninggikannya. Siapa yang meninggalkan rasa dendam dan mudah memaafkan orang lain, maka Allah akan menganugerahkan kemuliaan pada dirinya. Bagaimana dalam riwayat, wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa 'izzan. Tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba sifat pemaaf, melainkan akan semakin memuliakan dirinya. Yang terakhir adalah barang siapa yang meninggalkan budaya dan tradisi syirik, maka Allah akan menggantikannya dengan beribadah kepada Allah semata, sholatnya untuk Allah, sembelihan tumbalnya untuk Allah, dan sedekahnya untuk Allah. Siapa yang meninggalkan ibadah yang tidak ada tuntunan karena Allah, maka Allah akan memberikan cahaya sunnah untuknya, jalan yang terang benderang yang jauh dari kesia-siaan. Siapa yang meninggalkan pekerjaan yang haram, pekerjaan riba dan profesi yang mengundang laknat Allah, maka Allah akan ganti dengan pekerjaan yang halal yang lebih menenteramkan jiwanya. Siapa yang meninggalkan pujaan hati yang belum halal karena Allah, maka Allah akan beri ganti dengan jodoh yang terbaik yang lebih menjaga kesucian diri. Siapa yang meninggalkan segala sesuatu yang sia-sia dan melalaikan, maka Allah akan ganti dengan hal yang lebih bermanfaat dan dijauhkan dari kemunafikan. Dan siapa yang meninggalkan kecanduan rokok, miras, dan narkoba karena Allah, maka Allah ganti dengan kesehatan dan keselamatan pada jiwanya. Inilah mungkin kita masing-masing punya pengalaman ataupun tetangga kawan-kawan kita. Ini adalah merupakan janji-janji Allah, Rasulnya yang harus kita yakini kebenarannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga kita semuanya, keluarga kita dari segala kemaksiatan dan selalu memberikan hidayah kepada kita sampai kita husnul khatimah dan dikumpulkan di surganya Allah Ta'ala. Hadanallahu alaikum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.